Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis website dan media sosial Provinsi Bali serta kabupaten atau kota yang terdapat di Provinsi Bali. Kelompok 1 beranggotakan 5 orang anggota. Yang pertama, Aryan Yogaswara, yang kedua, Rosalinda, yang ketiga, Indah Dewi Rahayu, yang keempat, Rizka Aprilia Yunitias, dan yang terakhir, Arida Maulida. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai Provinsi Bali. Profil Provinsi Bali. Bali adalah sebuah pulau di Indonesia yang dikenal karena memiliki pegunungan berapi yang hijau, teras sering sawah yang unik, pantai dan terumbu karang yang cantik. Website dan media sosial. Yang pertama, website. Website dalam Provinsi Bali dikatakan sudah cukup aktif karena update hampir setiap hari. Interaksi yang dilakukan masih satu arah. Yang kedua, Instagram. Instagram Provinsi Bali dikatakan aktif karena update mengenai informasi-informasi mengenai Bali setiap hari. Tetapi interaksi yang dilakukan masih satu arah. Yang ketiga, YouTube. YouTube pada Provinsi Bali hampir setiap hari melakukan update atau upload video. Dan dalam YouTube Provinsi Bali sudah ada interaksi dua arah antara masyarakat dengan Pemprov itu sendiri. Yang selanjutnya, Facebook. Facebook dalam Provinsi Bali hampir setiap hari update, tetapi interaksinya masih satu arah. Dan yang terakhir, Twitter. Twitter dalam Provinsi Bali dikatakan aktif, tetapi hanya untuk memberikan informasi bahwa terdapat postingan ke Instagram, bukan update di dalam Twitter itu sendiri. Administratif terbagi menjadi 6 wilayah kecamatan yang terbentang dari bagian utara sampai selatan meliputi Kecamatan Petang, Abian Sema, Mengwi, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut. Bisa dilihat pada PowerPoint. Website Kabupaten Badung bisa diakses melalui www.badungkab.go.id. Layanan yang berada pada website Kabupaten Badung terbilang sudah cukup lengkap dan dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga mempermudah untuk memperoleh informasi dan layanan yang diberikan Kabupaten Badung. Untuk layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui web atau melalui emergency call. Data jumlah pengaduan pun ditampilkan pada websitenya, sehingga masyarakat bisa memonitor pengaduan yang telah ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Badung. Adapun media sosial Kabupaten Badung dari mulai email yaitu setda@badungkab.go.id, kemudian Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram, yang mana di dalam media sosial ini interaksi yang terlihat hanya satu arah, karena tidak adanya komentar terhadap postingannya. Kabupaten Bangli. Luas wilayah Kabupaten Bangli sebesar 520,81 km persegi. Secara administrasi Kabupaten Bangli terbagi 4 wilayah kecamatan dan 4 kelurahan. Batas administrasi Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut, bisa dilihat di PowerPoint. Kemudian website Kabupaten Bangli dengan nama banglikab.go.id. Layanan yang berada pada website Kabupaten Bangli terbilang sudah cukup lengkap dan dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan yang diberikan oleh Kabupaten Bangli. Adapun untuk pengaduan masyarakat, Kabupaten Bangli hanya menerima SMS layanan pengaduan yang bisa diakses melalui Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Namun di sini jumlah pengaduan dan pengaduan yang sudah ditanggapi tidak ditampilkan pada website.
Adapun medsos dari Kabupaten Bangli yaitu email dengan nama info@banglikab.go.id. Kemudian Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Dan dalam interaksinya pun di media sosial ini terlihat hanya satu arah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yang mana yaitu penjelasan sekarang itu Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng beribu kota Singaraja, yang mana terdiri dari 9 kecamatan, 19 kelurahan, dan 129 desa, dengan luas wilayahnya 1.364,3 km persegi dan sebaran penduduknya itu 568 jiwa. Yang mana pada tahun 2017 jumlah penduduknya mencapai 814,356 jiwa. Kemudian website di Kabupaten Buleleng itu sendiri yaitu sebagai berikut dapat dilihat. Kemudian untuk link tautannya hanya berjalan 50%, yang mana menggunakan aplikasi SP4N Lapor, yaitu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yang mana berjalan 50%. Ya, dikarenakan bahwa hanya sebagian yang melaporkan hasil dari pengaduan dari masyarakat. Kemudian medsos Kabupaten Buleleng itu sendiri yaitu Facebook cuma berjalan 80%, Twitter 60%, Instagram 80%, YouTube dan email 70%. Kemudian Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar merupakan pusat budaya ukiran di Bali, yang mana Gianyar berbatasan dengan Kota Denpasar di barat daya, Kabupaten Bandung di barat, Kabupaten Bangli di utara, dan Kabupaten Kelungkung di timur. Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 kecamatan, 6 kelurahan, dan 64 desa, yang mana pada tahun 2017 jumlah penduduknya mencapai 4.492,757 jiwa dengan luas wilayahnya itu 368,00 km persegi dengan sebaran penduduknya itu 1,339 km persegi. Websitenya itu sebagai berikut, dan link tautannya juga masih menggunakan SPN4 Lapor seperti Kabupaten Buleleng di atas. Media sosialnya itu Facebook di Kabupaten Gianyar ini hanya update pengunjungnya. Untuk Twitternya juga update-nya hampir setiap bulannya, yang mana di Twitter dia bergabung pada tahun 2012 Januari. Untuk YouTube juga update setiap bulan, dan terakhir update 2 hari yang lalu. Untuk Instagram tidak menentu update-nya karena hanya update untuk hal-hal tertentu saja. Untuk email sendiri yaitu di Kabupaten Gianyar terakhir update Sabtu 25 September 2021 atau kemarin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Kabupaten Jembrana. Profil Kabupaten Jembrana adalah satu dari 9 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali, terletak di belahan barat Pulau Bali. Website dan media sosial. Website dari Kabupaten Jembrana sudah cukup aktif. Hal ini dilihat dari adanya update beberapa berita yang ada pada laman website tersebut. Selanjutnya yaitu Instagram. Instagram dari Kabupaten Jembrana masih kurang aktif. Hal ini terlihat dari tidak adanya postingan atau update dari Kabupaten Jembrana. YouTube dari Kabupaten Jembrana dapat dikatakan aktif karena terdapat postingan video per bulannya oleh pemerintah Kabupaten Jembrana. Facebook Kabupaten Jembrana tidak memiliki akun Facebook, namun hanya tertera akun Facebook dari Humas Pemerintah Kabupaten Jembrana. Twitter dari Kabupaten Jembrana dapat dikatakan kurang aktif karena tidak terdapat informasi mengenai kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Jembrana. Link sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Laman tersebut tidak tersedia secara spesifik milik pemerintah Kabupaten Jembrana, melainkan milik Provinsi Bali secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu Kabupaten Karangasem. Profil Kabupaten Karangasem terletak di ujung timur Pulau Bali dan merupakan salah satu dari 9 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bali.
website dan media sosial. Website dari Kabupaten Karangasem sudah sangat menarik. Di halaman tersebut juga menampilkan beberapa kategori. Kemudian Instagram dari Kabupaten Karangasem juga sudah cukup aktif karena banyak postingan mengenai berita yang berkaitan dengan pemerintahan. Selanjutnya yaitu YouTube dari Kabupaten Karangasem dapat dikatakan cukup aktif. Banyak video-video yang diposting oleh pemerintah Kabupaten Karangasem dengan jumlah view yang juga cukup banyak. Kemudian Facebook, pemerintah Kabupaten Karangasem sudah cukup aktif. Dalam akun tersebut, pemerintah selalu update mengenai kegiatan yang ada di Kabupaten Karangasem. Selanjutnya yaitu Twitter Kabupaten Karangasem juga sudah cukup aktif. Terdapat beberapa informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem, namun tidak seupdate yang diposting di Instagram. Selanjutnya yaitu link sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Dalam laman tersebut tidak tercantum informasi mengenai berapa jumlah aspirasi atau keluhan yang masuk, serta tidak adanya informasi mengenai penanganan yang telah dilakukan pemerintah terhadap keluhan masyarakat. Kabupaten Klungkung. Profil Kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung adalah kabupaten terkecil di Provinsi Bali, Indonesia dengan ibu kotanya di Semarapura. Nah, Kabupaten Klungkung ini jumlah penduduknya mencapai 215.892 jiwa dengan luas wilayah 315 km persegi. Kemudian website dan media sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Klungkung. Websitenya dengan alamat resmi klungkungkap.go.id. Nah, website dari Kabupaten Klungkung ini cukup aktif membagikan informasi maupun berita terkait Kabupaten Klungkung, serta adanya infografis COVID-19 di Kabupaten Klungkung. Kemudian ada akun Instagram dengan username Diskominfo Klungkung. Instagram tersebut terlihat cukup aktif, dilihat dari cukup banyaknya postingan, yaitu sebanyak 259 postingan, dan dengan adanya tiap hari postingan yang diunggah ke akun tersebut. Kemudian ada akun YouTube dengan username Protokol dan Komunikasi Pimpinan Klungkung. Nah, di akun YouTube ini memiliki 910 subscriber. Unggahan terakhir di akun YouTube ini sekitar seminggu yang lalu, dan itu menandakan ada akun YouTube tersebut masih aktif. Kemudian ada akun Facebook dengan username Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung. Akun fanbase milik pemerintah Kabupaten Klungkung ini dikelola oleh Diskominfo Klungkung. Akun fanbase ini juga cukup aktif membagikan postingan yang dibagikan oleh bagian protokol dan komunikasi pimpinan Kabupaten Klungkung mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Klungkung. Kemudian ada akun Twitter dengan username Diskominfo Klungkung. Nah, akun Twitter ini meskipun memiliki jumlah followers yang sedikit, namun nampaknya cukup aktif dalam membagikan informasi. Hal tersebut terlihat dari adanya postingan terakhir yang diposting pada 3 hari yang lalu. Kemudian ada tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat, yaitu melalui Klungkung Sado yang dapat diakses melalui Google Play maupun akun fanbase di Facebook. Selanjutnya ada Kabupaten Tabanan. Profil Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan adalah sebuah kabupaten provinsi Bali yang terletak sekitar 35 km di sebelah barat daya kota Denpasar. Tabanan berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Badung di timur, Samudra Indonesia di selatan, dan Kabupaten Jembrana di barat. Nah, luas Kabupaten Tabanan ini adalah 1013,88 km persegi. Nah, website dan media sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Tabanan. Nah, website resmi milik Kabupaten Tabanan ini dengan alamat website tabanankap.go.id. Website resmi milik Kabupaten Tabanan ini cukup aktif bagian informasi. Hal tersebut dilihat dari adanya berita yang diunggah terakhir pada tanggal 7 September 2021. Kemudian ada akun Instagram dengan username Humas Tabanan. Akun ini cukup aktif dan adanya jumlah postingan sebanyak 1.877 postingan, yang mana setiap harinya ada saja informasi yang dipost dalam akun tersebut. Kemudian ada akun YouTube dengan username Humas Tabanan dengan jumlah subscriber sebanyak 637 subscriber. Akun YouTube ini juga cukup aktif membagikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Tabanan, khususnya adanya pengawasan pelaksanaan PPKM di Kabupaten Tabanan. Kemudian ada akun Facebook dengan username Pemerintah Kabupaten Tabanan. Nah, akun Facebook ini terlihat sudah tidak aktif lagi karena di akun Facebook tersebut postingan terakhir diunggah terlihat pada Juli 2020. Kemudian ada akun Twitter dengan username Kabupaten Tabanan. Sama halnya seperti Facebook milik Kabupaten Tabanan, nampaknya akun Twitter ini juga sudah tidak aktif lagi karena postingan terakhir ini terlihat pada September 2012. Dan yang terakhir, link atau tautan sebagai saluran aspirasi masyarakat dapat diakses melalui laman https://www.lapo.go.id/instansi/pemerintah/Kabupaten Tabanan. Pembahasan yang terakhir mengenai Kota Denpasar. Profil Kota Denpasar. Kota Denpasar adalah ibu kota dari Provinsi Bali, Indonesia. Denpasar merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah Kota Makassar. Website dan media sosial. Yang pertama, website. Website Kota Denpasar dikatakan aktif karena update setiap hari, tetapi komunikasi yang dilakukan masih satu arah.
Yang kedua, Instagram. Instagram dalam Kota Denpasar dikatakan aktif karena memposting setiap hari, tetapi interaksi yang dilakukan hanya satu arah. Yang ketiga, YouTube. YouTube dalam Kota Denpasar dikatakan tidak aktif karena terakhir upload yaitu 6 tahun lalu. Yang keempat, Facebook. Facebook dalam Kota Denpasar dikatakan aktif karena update setiap hari dan komunikasi yang dilakukan masih satu arah. Yang kelima, Twitter. Twitter dalam Kota Denpasar dikatakan aktif karena setiap harinya melakukan postingan, tetapi komunikasi yang dilakukan masih satu arah. Link tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Dalam Kota Denpasar ini, dengan adanya link tersebut, banyak warga yang membuat pengaduan terhadap keresahan yang mereka alami. Pihak Kota Denpasar juga sudah menindaklanjuti pengaduan yang dibuat oleh masyarakat agar masyarakat merasa nyaman. Dan cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.